Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli. Di sini saya akan menginformasikan mengenai peraturan daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebelum kepada peraturan daerah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan, yaitu mengenai pengertian Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP merupakan perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya, pengertian peraturan daerah, kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Pengertian trotoar. Trotoar adalah bagian jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Di sini ada kewajiban tertib. Penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi ketertiban tata ruang. Yang pertama, pemerintah daerah menjamin terselenggaranya ketertiban tata ruang pada kawasan-kawasan yang ditentukan. Yang kedua, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan diwajibkan menyesuaikan kegiatan tersebut dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Tertib jalan dan angkutan umum. Yang pertama, setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas, dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Yang kedua, dalam melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah melakukan penertiban di jalan, perlengkapan jalan, dan fasilitas jalan lain berkaitan dengan jalan. Yang ketiga, dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, pemerintah daerah melakukan pengatur lalu lintas dan perlengkapan jalan. Yang keempat, jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Yang kelima, setiap pejalan kaki yang akan menyeberang harus menggunakan sarana penyeberangan jalan. Yang keenam, setiap jasa angkutan umum di jalan harus menaikkan atau menurunkan penumpang dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang ditetapkan dan tidak boleh berhenti pada tempat pemberhentian yang sudah ditetapkan. Yang kedelapan, dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, pemerintah daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas kendaraan pada kondisi-kondisi tertentu, jalur bebas parkir, dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan. Yang kesembilan, pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Tertib lingkungan dan kependudukan. Pemerintah daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah. Yang kesatu, pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban di lingkungan berdasarkan aduan masyarakat atau diketemukan langsung oleh petugas. Yang kedua, dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah dapat melakukan penutupan atau penyegelan sementara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, lingkungan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah lingkungan dari tingkat RT dan RW sampai tingkat kabupaten termasuk lingkungan milik pemerintah daerah. Yang keempat, setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Yang kelima, setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 kali 24 jam wajib melaporkan diri kepada rukun tetangga dan rukun warga setempat. Setiap penghuni rumah kos atau kontrakan, rumah susun, dan apartemen wajib melaporkan diri kepada rukun tetangga dan rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, setiap pemilik rumah kos atau kontrakan, rumah susun, dan apartemen
wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa, lurah, melalui rukun tetangga dan rukun warga. Tertib tempat usaha. Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib mengikuti atau memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat memberikan himbauan kepada tempat usaha untuk kepentingan dinas. Dalam rangka terciptanya ketertiban, pemerintahan daerah dapat melakukan penutupan atau penyegelan kepada tempat usaha. Pelaksanaan penutupan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan apabila tempat usaha melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tertib sosial. Penertiban masalah sosial dilakukan terhadap yang pertama, tunas sosial yang tidur dan membuat gubuk atau bangunan tanpa izin lainnya untuk tempat tinggal di bawah jembatan serta tempat lain yang bukan peruntukannya. Yang kedua, anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa yang dilakukan di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas. Yang ketiga, setiap orang atau badan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya. Yang keempat, tunasusila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila. Tuna laras atau orang gila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial. Yang keenam, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan bagi tuna sosial dan tunasusila. Yang ketujuh, pemerintah daerah mengupayakan penanganan tunawisma, pengemis, pengamen, dan tunasusila, tuna laras atau orang gila, dan orang yang terlantar. Tertib bangunan. Yang pertama, setiap bangunan wajib memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penghuni bangunan agar memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, sehingga menjadi paling tinggi 1 meter, dan jika bukan pagar hidup, maka paling tinggi 1,5 meter. Dengan 1 meter bagian atasnya harus tembus pandang. Yang ketiga, penghuni bangunan agar memotong dan membuang bagian dari pohon, semak-semak, atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya. Yang keempat, melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah melakukan penertiban bangunan, dan apabila diperlakukan serta telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang mengaturnya, dapat dilakukan penutupan atau penyegelan atau pembongkaran. Tertib kesehatan. Yang pertama, setiap orang atau badan wajib memelihara kesehatan lingkungan pada lingkungannya masing-masing. Yang kedua, setiap orang atau badan wajib mematuhi ketentuan praktek penyelenggara kesehatan. Yang ketiga, pemerintah daerah menjamin kesehatan masyarakat melalui berbagai program yang dilakukan OPD teknis. Tertib tempat hiburan dan keramaian. Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan wajib mentaati ketentuan dari instansi terkait berkenaan dengan waktu buka dan tutup, jenis-jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan, pemakaian jasa tenaga kerja, jenis kegiatan yang dilakukan, dan syarat-syarat lain yang ditentukan. Yang kedua, setiap pengelola atau pemilik tempat hiburan dan keramaian wajib melakukan pengawasan dalam pencegahan terhadap terjadinya praktek perbuatan asusila, minum minuman keras yang menyebabkan gangguan ketertiban umum, membawa senjata api, senjata tajam, dan perbuatan tindak pidana lainnya. Yang ketiga, setiap pengelola atau pemilik tempat hiburan dan keramaian akan melarang para pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas aparatur sipil negara, seragam Tentara Nasional Indonesia, dan seragam Polisi Republik Indonesia kecuali untuk kepentingan dinas. Yang keempat, pemerintah daerah berkewajiban menegur dan memberi sanksi kepada pengelola atau pemilik tempat hiburan dan keramaian apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima,
sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3, sampai kepada pencabutan izin dan penutupan atau penyegelan. Tertib penyelenggara pajak daerah dan retribusi daerah. Setiap wajib pajak daerah dan retribusi daerah wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pemerintah daerah berkewajiban memberi pembinaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah. Tertib partisipasi masyarakat. Yang pertama, masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum ketentraman masyarakat. Yang ketiga, pemerintah daerah memberikan jaminan kepada masyarakat yang memberikan laporan tentang terjadinya pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat. Yang keempat, masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat. Di sini ada larangan yang tidak boleh dilakukan. Dalam pasal 28, setiap orang atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, jalan dan angkutan jalan dilarang: A. Menyalahi ketentuan ruang yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Membuat, memasang, merubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang. C. Menggunakan badan jalan dan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya. D. Melakukan aktivitas di badan jalan dan perlengkapan jalan tanpa izin instansi yang berwenang. E. Membuat atau mendirikan terminal bayangan. F. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek. G. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan. H. Menyalakan klakson dan menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan kegaduhan pada saat melewati lingkungan tempat peribadatan dan rumah sakit. Pasal 29. Dalam rangka mewujudkan tata tertib tata ruang jalan dan angkutan jalan, setiap orang atau badan dilarang: A. Melanggar ketentuan ruang yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Membuat, memasang, mengubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang. C. Menggunakan badan jalan dan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya. D. Melakukan aktivitas di badan jalan, perlengkapan jalan tanpa izin instansi yang berwenang. E. Membuat atau mendirikan terminal bayangan. F. Mengotori, merusak perkerasan jalan dan drainase. G. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek. H. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuat yang dapat menimbulkan pengotoran jalan. Menjalankan kendaraan yang menimbulkan kegaduhan pada saat melewati lingkungan pemukiman, tempat peribadatan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Pasal 30. Setiap orang atau badan pada sepadan sungai, sepadan pantai, dan sungai dilarang: A. Bertempat tinggal. B. Membuang sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun. C. Melakukan kegiatan usaha tanpa izin. D. Mengambil air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersil. E. Membuat bangunan tempat tinggal dan jembatan tanpa izin. F. Memelihara, membuat keramba-keramba ikan. G. Mempersempit, menguruk dengan tanah atau benda lain sehingga mengganggu kelancaran air. H. Mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air, serta komponen bangunan pelengkap ikan. I. Menangkap ikan dengan menggunakan alat atau sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan. Pasal 31. Yang pertama, setiap orang atau badan pada lingkungan dilarang melakukan: A. Kegaduhan yang menyebabkan terjadinya kenyamanan dan ketentraman masyarakat. B. Perbuatan yang melanggar norma-norma asusila dan adat istiadat setempat. C.
membawa senjata tajam, senjata api, dan alat pemukul pada tanaman, jalur hijau, dan tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang kecuali petugas. D. Berjudi dan perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma asusila dan ketentuan yang berlaku. E. Minum minuman keras yang menyebabkan orang lain dan lingkungan menjadi terganggu, melakukan kegiatan secara individu maupun berkelompok, dan menyuruh orang untuk melakukan kegiatan tersebut yang dapat menyebabkan kegaduhan, keributan, dan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun aset milik pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila. Yang ketiga, setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila. Yang keempat, pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak meliputi A. Setiap orang yang tinggal dan menetap bersama-sama dalam bangunan atau rumah itu beserta keluarganya. B. Setiap orang yang berada dalam bangunan untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, setiap orang yang akan menetap atau tinggal di wilayah daerah dilarang menyalahgunakan data kependudukan. Pasal 32. Dalam rangka mewujudkan tertib bangunan, setiap orang atau badan dilarang A. Mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran, sungai, atau situ kecuali untuk kepentingan dinas. C. Mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Mendirikan papan reklame atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa seizin sesuai ketentuan perundang-undangan. E. Mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin sesuai kebutuhan ketentuan perundang-undangan. Pasal 33. Dalam rangka mewujudkan tertib kesehatan, setiap orang atau badan dilarang A. Menyelenggarakan atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin. B. Menyelenggarakan praktik pengobatan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma asusila dan kaidah agama. C. Merokok di dalam kawasan bebas asap rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 34. Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, setiap orang atau badan dilarang A. Menempatkan alat atau benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, bahu jalan, trotoar, pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman, lingkungan, kantor pemerintahan, dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dan usaha sosial lainnya dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum kecuali di tempat yang sesuai di ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Membuat bengkel, gubuk warung, kios, dan pedagang kaki lima di bahu jalan, badan jalan, trotoar, dan jembatan penyeberangan. D. Menjual, menyimpan, dan menampung minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 35. Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tunas sosial, setiap orang atau badan dilarang A. Menggelandang atau mengemis di fasilitas umum, fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum. B. Mengamen, menjajakan makanan atau minuman di persimpangan jalan dan lampu merah. C. Tiduran, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan, dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya. D. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak. E. Melakukan perbuatan asusila. E. Menghimpun dan menyediakan wanita tunasusila atau dipanggil dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat asusila.
G. Berada pada tempat-tempat umum maupun tempat tertentu yang tingkah lakunya diduga akan melakukan perbuatan asusila. H. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian. I. Menyediakan tempat untuk berbuat asusila. Pasal 36A. Yang pertama, setiap orang atau badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pembekuan izin, D. Denda administratif atau daya paksa polisional, E. Pencabutan izin. Yang kedua, denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana pada ayat 1 huruf A sebesar Rp500.000. Nomor 3, pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dapat dilaksanakan kegiatan operasional justisi dan non-justisi. Yang keempat, pembebanan denda administratif atau daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan penerimaan daerah. Itu merupakan sanksi administratif. Sekarang ada yang namanya sanksi pidana, yaitu pasal 37. Nomor 1, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 28 huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G, pasal 29 huruf H, pasal 30 huruf D, huruf E, dan huruf G, pasal 31 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E, pasal 31 ayat 2 dan ayat 3, pasal 32, pasal 33 huruf A, pasal 34 huruf C, pasal 35 huruf E, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp30 juta. Nomor 2, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 28 huruf A, pasal 30 huruf B dan huruf I, pasal 31 ayat 1 huruf F, pasal 31 ayat 5, pasal 33 huruf B, pasal 34 huruf D, pasal 35 huruf D, huruf F, huruf H, dan huruf I, dan pasal 36 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta. Nomor 3, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 37 ayat 5 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekarang kalian semua udah tahu kan mengenai peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Buat kalian semua yang masih ingin tahu perda apa aja sih yang ada di Kabupaten Sukabumi, ikutin terus yuk IG, FB, dan TikTok Satpol PP Kabupaten Sukabumi.